Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari siswa Latsar Balai Diklat Keuangan Palembang Angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Rafiq Sidik. Saya Arya Putri Maharani. Di sini kami akan melakukan pembahasan atau diskusi mengenai benchmarking KPPBC TMPB Tanjung Pinang dan kantor BCA Madiun. Kita memilih kantor BCA Madiun karena kedua unit kerja ini sama-sama unit kerja vertikal yang berada di daerah. Jadi menurut kami BCA Madiun dapat menjadi benchmark yang bagus, utamanya terkait pelayanan publik. Nah, mungkin di awal pembahasan kita, mungkin aku akan jelasin dulu nih tentang profil KPPBC TMPB Tanjung Pinang dulu ya, Lil ya. Iya. Jadi KPPBC TMPB Tanjung Pinang ini adalah unit eselon 3 di bawah kantor wilayah khusus DJBC khusus Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPBC TMPB Tanjung Pinang ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi yang terdepan dalam pelayanan publik di bidang kepabeanan cukai. Sedangkan misinya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, industri, dan pariwisata dengan tetap melakukan pengawasan yang efektif serta melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Dalam mewujudkan visi misinya tersebut, KPBC TMPB Tanjung Pinang memiliki 4 strategi. Di antaranya yaitu yang pertama, peningkatan kualitas SDM, yang kedua, pemenuhan sarana prasarana, yang ketiga, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, dan yang keempat, inovasi yang berkelanjutan. Nah, kelas selanjutnya kita akan masuk ke wilayah kerja dari KPPBC TMPB Tanjung Pinang ini. Jadi wilayah kerja KPPBC TMPB Tanjung Pinang ini terdiri dari yang pertama Kota Tanjung Pinang, yang kedua ada Kabupaten Bintan, yang ketiga ada Kabupaten Lingga, yang keempat ada Kabupaten Kepulauan Anambas, dan yang terakhir ada Kabupaten Natuna yang terletak di Laut Cina Selatan. Nah, dengan kompleksitas kegiatan kepabeanan cukai serta wilayah kerja yang cukup luas, jadi KPPBC TMPB Tanjung Pinang ini dituntut untuk selalu memberikan layanan dengan optimal karena KPBC Tanjung Pinang merupakan salah satu pintu gerbang masuk keluarnya barang impor dan ekspor di daerah Pabean Indonesia, terutama karena posisinya yang sangat dekat dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Oh, berarti kan tadi Raffi jelasin kalau kantornya itu dekat nih sama stakeholder di luar negeri di Singapura, Malaysia. Berarti selama ini pelayanannya gimana, Fi? Nah, dengan banyaknya stakeholder serta luasnya wilayah kerja tadi, jadi pada saat ini KPBC Tanjung Pinang sudah memiliki inovasi sendiri dalam memberikan pelayanan, yaitu dengan adanya sistem aplikasi Siap BCTPI. Apalagi dengan jumlah stakeholder yang cukup banyak tadi, ada 33 importir produsen, ada 19 importir terbatas, dan ada 16 importir lain-lain, ada eksportir juga, ada pengusaha di bidang cukai, ada kawasan ekonomi khusus, ada tempat timbun berikat, maupun ada pengangkut juga. Jadi kita itu harus dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai wujud komitmen mutu, di mana salah satunya itu dengan menciptakan lingkungan pelayanan yang baik. Nah, lingkungan pelayanan yang baik ini dapat diwujudkan dengan kondisi sarana dan prasarana yang bersih, rapi, dan teratur, sehingga memberikan rasa nyaman kepada pegawai maupun kepada penerima layanan. Namun, nilai dari berdasarkan pengalaman saya selama 9 bulan di kantor ini, ada beberapa sarana dan prasarana yang perlu lagi untuk diperbaiki agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan serta memberikan lingkungan kerja dan lingkungan pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, beberapa sarana dan prasarana yang menurut saya dapat diperbaiki diantaranya itu kita lihat pada kondisi saat ini ada area parkir yang cukup sempit. Dengan kondisi parkir yang sempit ini kan akan memberikan citra negatif nih kepada pengguna jasa dan memberikan kesan lingkungan pelayanan yang kurang baik. Nah, ini yang diharapkan ke depannya dapat diperbaiki agar meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Nah, kondisi kedua ini yang menurut saya dapat diperbaiki lagi atau lebih ditingkatkan lagi yaitu area kantor dan ruangan kerja yang sempit. Jadi lingkungan kerja yang nyaman ini kan nanti berpengaruh nih dalam meningkatkan produktivitas dan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Dengan adanya lingkungan kerja yang nyaman, akan mempermudah pegawai dalam menciptakan inovasi dan ide-ide baru serta semakin produktif dalam bekerja. Nah, berdasarkan data yang ada, per September 2021 ini, jumlah pegawai KPPBC TMPB Tanjung Pinang ini ada sebanyak 128 orang. Dengan jumlah pegawai yang sebanyak itu, maka kan diperlukan nih area kantor yang cukup luas, area kantor yang cukup bagus dan rapi, yang tertata dengan baik, agar dalam melaksanakan pekerjaannya, pegawai itu dapat menjalankan pekerjaan dengan maksimal dan nyaman. Nah, itu sih ada dua kondisi yang
saat ini perlu ditingkatkan lagi sih menurut aku. Oh, mungkin kalau terkait itu kita bisa benchmark ke BCA Madiun khususnya ya. Nah, kalau BCA secara umum kan kita tahu ya, banyak orang mengakui juga pelayanannya itu bagus, cepat, profesional juga, dan jelas gitu. Bahkan satpamnya pun tahu core bisnisnya seperti apa. Nah, khususnya untuk area ini, kalau di BCA Madiun pun tuh sebenarnya mereka tuh nggak yang terlalu luas gitu loh, lokasinya itu juga sempit. Tapi yang aku lihat, tata letak dari eh, lantai 1 BCA Madiun itu tuh rapi dan dia bisa memaksimalkan space yang dia punya. Dia dalam satu lantai itu dia bisa pakai customer service di bagian kiri, di tengah tuh ada teller, di bagian samping tuh untuk pengisian formulir dan asuransi kredit kayak gitu. Nah, dengan space yang sempit ini tuh mereka tuh bisa memaksimalkan. Bahkan di sudut ruangan di lantai 1 pun itu mereka bisa ngebuat playground. Jadi kalau ada nasabah yang datang bawa anak kecil, nah anak kecilnya tuh bisa tuh main di sana sambil nunggu antriannya. Kayak gitu sih, mungkin perlu diimprove di bagian tata letaknya lagi. Berarti terus kalau untuk area parkir dan ruang kerjanya gimana tuh? Kalau ruang parkir emang kebetulan dia tuh cukup luas. Setahu aku tempat parkirnya itu bahkan lebih luas dari tanah yang dibangun gedung gitu loh. Dia juga dipisahin tuh parkir untuk pejabat, parkir untuk pegawai maupun parkir untuk nasabah. Baik nasabah yang mau ke dalam kantor BCA-nya maupun nasabah yang cuma mau mampir ke ATM-nya aja. Mereka tuh bisa memfasilitasi itu. Nah, untuk ruang kerjanya sendiri itu tuh mereka seingat aku dia itu tuh rapi banget dan sekat per seksinya itu jelas, seksi ini tuh di mana, seksi ini di mana. Terlebih lagi mereka juga menganut open working space, jadi kayak di seksi yang sama itu nggak ada sekat gitu antar pegawai, jadinya itu mereka itu bisa kerja dengan lebih fleksibel, lebih bisa mudah interaktif dengan teman kerjanya gitu loh. Dan yang paling penting lagi, ruangan di sana itu bersih-bersih banget, baik ruang kerjanya maupun ruang pelayanannya. Waktu aku ke sana pun selama pandemi ini kayak beberapa menit sekali kita akan melihat petugas itu ngebersihin kursi-kursi gitu pakai disinfektan. Jadi kalau masalah kebersihannya itu udah bagus banget dan buat kita sebagai nasabah tuh nyaman banget gitu. Aku setuju sih sama solusi yang kamu bilang tadi kan. Jadi kita perlu lebih menganalisis ulang nih tata letak dari kantor KPBJ Tanjung Pinang ini, terus perlu memaksimalkan flexible working space agar biarpun satu ruangan itu kecil dapat dimanfaatkan lebih, ya kan? Terus yang ketiga juga ya supaya dibersihin lagi, dibuat supaya ruang pelayanan yang lebih baik, lebih luas lagi mungkin. Itu sih aku setuju sih. Terus memang ada juga sih rencana dari kantor KPBJ Tanjung Pinang ini mau ada pemindahan kantor. Jadi karena dilihat dengan kondisi yang ada saat ini dinilai kurang baik ya dalam memberikan layanan. Jadi saat ini sedang digarap nih program pemindahan kantor dari kantor Pinang sendiri. Nanti ke depannya mungkin dengan adanya kantor yang lebih luas lagi, dengan ada kantor yang baru lagi, diharapkan lebih memberikan layanan terbaik sih. Oh gitu, bagus sih berarti kalau mau pindah ke lokasi yang lebih luas. Mungkin saran tambahan kalau memang ada space yang lebih luas, bagus juga kok ngecontoh dari BCA. Teman-teman bisa tambahin sudut-sudut ruangan yang bisa memfasilitasi pengguna jasa biar nggak bosan gitu waktu antri. Kalau di BCA kan ada playground. Mungkin di kantornya Rafiq bisa ditambah tuh pojok baca atau pojok informasi. Jadi pengguna jasanya Rafiq tuh juga nggak bosan gitu kalau antri. Habis itu kan tadi juga jelasin juga ya kalau di KPPBC itu ada digitalisasi pelayanan. Berarti kalau pelayanan pekerjaan itu sudah digitalisasi, harusnya pengguna jasa nggak perlu datang ke kantor dong, atau harusnya nggak semua pegawai harus datang ke kantor untuk bekerja kalau sudah digitalisasi. Itu gimana, Fik? Ya betul sih, Lil. Dengan adanya inovasi tadi yang aku bilang tadi ya, ada sistem aplikasi BC Siap TPI, memang tidak semua pengguna jasa atau tidak seluruh pegawai itu datang ke kantor. Namun masih ada beberapa pegawai, biarpun jumlahnya sedikit ini, memang dengan area parkir yang cukup sempit tadi, aku lihat juga masih kesulitan nih pada saat dia datang ke kantor. Gimana nih tempat parkirnya, Pak? Masih kesulitan gitu kan. Ini salah satu citra buruk kita yang kita tampilkan ke masyarakat nih. Dimana kita punya komitmen mutu nih, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kan salah satu hal yang nampak itu dari area parkir kita, dari area pelayanan kita. Nah, ini sih yang memang harus perlu kita tingkatkan lagi dengan
Dengan adanya digitalisasi ini kan kita lebih dapat bekerja di mana saja, dapat bekerja kapanpun. Mungkin ini yang dapat kita maksimalkan lagi ke depannya, bagaimana menciptakan suatu flexible working space maupun flexible working time tadi, agar solusi atau permasalahan-permasalahan di atas tadi dapat terselesaikan dengan baik sih. Itu sih. Ya udah, berarti kesimpulannya tadi solusinya Nah, ada apa aja, Fik, dari diskusi kita? berarti dari diskusi kita yang kita bahas barusan, ada beberapa kesimpulan nih yang bisa kita angkat atau kita berikan ke kantor KPBC TMPB Tanjung Pinang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tadi. Yang pertama itu ada melakukan analisis ulang nih tata letak kantor. Bagaimana kita menata letak area parkir, menata letak ruang pelayanan maupun ruang kerja kita agar dapat meningkatkan produktivitas serta dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pengguna jasa. Yang kedua itu ada memaksimalkan flexible working space dan flexible working time. Nah, dengan adanya digitalisasi inovasi pelayanan oleh KPBC TMPB Tanjung Pinang, diharapkan ini dapat memaksimalkan flexible working space dan flexible working time, sehingga dalam melakukan pekerjaan, para pegawai tidak harus datang seluruhnya ke kantor maupun pengguna jasa tidak harus datang seluruhnya ke kantor. Yang ketiga mungkin dapat dengan meningkatkan kenyamanan nih kepada pengguna jasa dengan menyediakan fasilitas seperti pojok baca, playground, dan lain-lain ketika kita sudah mempunyai kantor baru yang lebih luas lagi. Itu sih yang dapat kita berikan solusi kepada kantor ini. Oke, Devik, berarti kita udah dapat kesimpulan dan solusi ya dari diskusi ini. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan diskusi kami hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.